Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Intan Aprilianti Pratiwi. Saya berasal dari SDN 050 Cibiru. Saya Laelia dari SDN 152 Cigagal, Kota Bandung. Saya Ulfa Suci Pratami dari SDN 152 Cigagal, Kota Bandung. Kami di sini akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ulfa? Alhamdulillah baik. Bu Lia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ulfa. Baik Bu Ulfa, hari ini Bu Ulfa ada jadwal coaching ya Bu ya? Iya betul Bu. Dengan siapa Bu? Dengan Bu Intan. Kalau tidak salah Bu Intan tuh guru kelas 4 bukan Bu? Iya betul, guru kelas 4. Oke, baik Bu Ulfa. Sebelum Ibu melakukan coaching nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga diskusikan dengan Bu Ulfa ya, yaitu terkait rubrik penilaian dalam pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya lihat Bu Ulfa. Yang pertama itu saya akan melihat apakah Bu Ulfa itu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Seperti yang kita ketahui ya Bu Ulfa, alur tirta itu ada tujuannya, lalu ada identifikasi permasalahan, lalu ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab, seperti itu Bu Ulfa. Lalu untuk yang kedua, saya juga akan melihat apakah proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ulfa itu sudah menerapkan kompetensi inti coaching. Seperti yang pertama itu ada present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang keempat itu mendengarkan dengan teknik rasa, seperti itu ya Bu ya. Lalu yang ketiga, saya juga akan melihat apakah percakapan yang Ibu lakukan dengan coachee Ibu itu sudah menerapkan prinsip coaching atau belum. Apakah Bu Ulfa masih ingat prinsip coaching itu? Ingat Bu, yang pertama prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Betul Ibu, luar biasa ya. Jadi tadi prinsip coaching itu yang pertama itu kemitraan, lalu proses kreatif di mana kita harus menggali ide-ide kreatif dari coachee kita, lalu juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee sehingga coachee itu bisa mengajukan solusinya sendiri berdasarkan dengan tadi ya proses kreatif seperti itu. Apakah bisa dipahami Bu Ulfa? Paham. Baik Bu Ulfa. Selanjutnya saya akan menanyakan untuk pelaksanaan coaching nanti nih Bu Ulfa. Menurut Bu Ulfa, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan saat nanti coaching nanti yaitu kompetensi presence dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Ulfa, jadi kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan itu present dan pertanyaan berbobot ya. Jika Bu Ulfa gali kembali nih kompetensi yang tadi, kedua kompetensi yang tadi, dan memilih dengan lebih spesifik lagi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Jika lebih spesifik lagi, sepertinya saya akan lebih kepada kompetensi presence. Mengapa Bu Ulfa ingin mengembangkan kompetensi itu Bu? Nah, kenapa saya ingin mengembangkan kompetensi presence ini? Karena kan presence ini kehadiran penuh ya Bu ya. Karena ketika kita itu harus hadir secara penuh ketika menjadi coach gitu. Harus fokus apa yang disampaikan oleh coachee. Karena kalau ketika kita kurang fokus, otomatis kita juga menjadi kurang aktif dan kesulitan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tetapi ketika kita sudah kehadiran penuh, presence, otomatis kita ini memudahkan kita untuk
menanggapi lebih aktif gitu ya jawaban-jawaban dari coach ini, dan memudahkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Baik, luar biasa pemahaman Bu Ulfa tentang present ini ya. Jadi memang kita itu ketika melakukan coaching itu memang harus hadir dengan penuh, baik itu dari coach ataupun coachee, sehingga proses coaching itu bisa berjalan lancar dan bisa menemukan solusi sesuai dengan yang diinginkan. Seperti itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari tujuan pengembangan yang tadi ingin Bu Ulfa capai, apa indikator ketercapaiannya Bu? Dengan kompetensi presence tadi ya Bu ya, tentunya saya berharap dengan adanya kehadiran penuh ini, saya ini nantinya dapat fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coachee, sehingga nantinya coachee ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu yang terlihat bahwa coachee itu bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu ya Bu ya? Ya betul. Oke, saya rasa cukup ya Bu untuk pertemuan kali ini. Tadi sudah banyak sekali pembahasan yang kita diskusikan. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Ulfa itu bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti setelah melaksanakan coaching dengan Bu Intan, kita bertemu kembali ya Bu ya, untuk melakukan refleksi ya Bu ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Intan. Siang Ibu Ulfa. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu Alhamdulillah. bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Intan. Terima kasih ya Bu Intan sudah meluangkan waktunya pada siang ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar nih Bu ya. Boleh Bu? Boleh banget Ibu. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Intan bicarakan pada pertemuan kita kali ini? Begini Bu, saya itu ada kendala ya Bu ya, ada masalah di kelas saya ya Bu ya. Jadi anak saya itu nggak bisa diem, anak saya itu nggak bisa diem. Jadi setiap belajar itu dia itu suka suka jalan-jalan gitu. Jadi perasaan saya itu anak itu tidak tertarik gitu dengan pembelajaran di saya itu. Itu masalahnya. Jadi lebih pada pengkondisian kelas Bu ya, anaknya itu masih banyak yang tidak tertib, seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Oke baik Bu. Kira-kira nih Bu ya, apa tujuan yang ingin dicapai Bu di akhir percakapan kita hari ini? Saya itu ingin ada lah ya Bu ya, solusi atau strategi gitu ya dari masalah yang saya utarakan tadi ya Bu ya. Anak saya itu nggak bisa diam tersebut gitu Bu. Jadi saya pengen ada strategi untuk si anak saya itu bisa diam lah gitu ya Bu ya dalam pembelajaran. Itu bukan diam tapi dia memperhatikan gitu ya, memperhatikan dalam pembelajaran. Oh iya baik Bu ya. Jadi ingin lebih tertib gitu ya Bu ya di kelasnya, anak-anaknya paham gitu ya terhadap apa yang kita sampaikan juga. Iya baik Bu Intan. Bu Intan, apa nih yang membuat Bu Intan berpikir bahwa kita itu harus mendapatkan strategi atau model atau metode ini sangat penting untuk memecahkan masalah pada anak-anak di kelas Ibu? Jadi saya itu kenapa pengen ada strategi ya Bu, strategi dalam menentukan model pembelajaran tersebut agar gaya belajar anak saya tersebut yang nggak bisa diam itu ya Bu ya dapat terarah gitu ya Bu ya. Jadi bisa meningkatkan minat pembelajaran si anak tersebut gitu. Jadi dengan menentukan model atau metode yang sesuai nantinya akan meningkatkan minat belajar anak Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Ya betul sekali Ibu. Oke, menurut Bu Intan sendiri nih Bu ya, bagaimana situasi saat pembelajaran sehingga menyebabkan anak ini kurang tertarik gitu dengan pembelajaran saat itu? Saya mungkin kebiasaan saya ya Bu ya, kebiasaan saya itu jadi memberikan tugas ke anak gitu ya Bu, memberikan LKPD setelah dia menonton video YouTube gitu Bu. Mungkin dia bosen mungkin ya Bu ya, jadi si anak itu pengennya tuh kan anak saya nggak bisa diem, pengennya tuh kesana kemari
kali yang dia pengen mah mungkin ya Bu ya, jadi karena bosen lah gitu ya Bu, udah nonton ngisi AKPD gitu, kayak sepertinya seperti itu sih Bu ya. Oke, jadi walaupun sudah diberikan media yang Iya. menarik gitu ya Bu ya, tetapi anak tuh masih ada yang belum fokus. Nah betul Seperti sekali itu ya. Bu. Oke, Bu Intan. Dari skala 1 hingga 10 nih ya, menurut Bu Intan berada di posisi berapa nih kualitas pembelajaran yang dikaitkan dengan minat belajar siswa pada saat itu? Bisa dijelaskan? Mungkin 6 ya Bu ya. 6. Kenapa tuh Bu Intan? Karena kalau misalnya 6 itu pertama saya sudah, kalau untuk pembelajarannya sudah menarik lah ya Bu menurut saya, tetapi untuk pengkondisian kelasnya mungkin belum ya Bu ya. Jadi itu yang masih saya ingin tingkatkan kembali ya Bu ya, untuk si anak itu agar dapat lebih diam gitu ya Bu ya, anaknya itu. Oke, jadi 6 ya Bu ya. Iya, Menurut Bu betul Intan sekali. dari mulai pengkondisiannya itu yang masih kurang ya Bu seperti itu dalam ya. pembelajaran itu. Padahal sudah diberikan dengan metode Iya, yang menarik gitu ya. itu betul sekali Oke. Bu. Apa nih menurut Bu Intan, apa yang menjadi potensi kekuatan atau nilai plus Ibu nih ya untuk memperbaiki masalah tersebut Bu? Saya akan memanfaatkan gaya belajar anak tersebut ya Bu ya, anak saya itu dengan menentukan strategi mungkin ya Bu ya, strategi, model mungkin ya Bu ya pembelajaran tersebut. Terus juga saya akan lebih menyusun AKPD yang lebih menarik kembali ya Bu ya, agar merangsang aktivitas si anak tersebut. Terus juga saya akan memanfaatkan lingkungan belajar di sekolah dan juga di luar sekolah juga gitu. Oke baik Bu ya. Jadi mulai dari memanfaatkan gaya belajar, lalu menyusun LKPD gitu ya Bu ya, yang menarik dan memanfaatkan lingkungan luar kelas gitu sehingga anak itu tidak bosan gitu ya Betul belajar di dalam sekali, Bu. kelas. Betul. Oke, dari berbagai potensi yang diungkapkan tadi ya Bu ya, Iya. kira-kira apa aja sih hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Intan ini dalam melakukan perbaikan kualitas pembelajaran Bu? Mungkin saya akan menyiapkan mental dulu ya Bu ya, mental, karena kan ada belajar di luar kelas tersebut ya Bu ya, jadi menyiapkan mental, terus juga energi juga untuk mengelola anak-anak pas di luar ruangan tersebut gitu Bu. Nah iya baik Bu ya. Oke, jadi menyiapkan mental ya Bu ya, Iya, supaya siap dulu nah, gitu ya. betul, mau karena di evaluasi luar ruangan gitu. ya Bu Iya. ya. Oke, melihat dari potensi dan kemungkinan hambatan yang sudah diungkap sebelumnya ya Bu ya, Iya. kira-kira apa sih rencana yang dapat diimplementasikan oleh Bu Intan ini? Saya akan mencoba menerapkan pembelajaran tentang cooperative learning ya Bu ya. Terus di dalamnya juga saya akan membuat LKPD yang dasarnya itu aktivitas siswa gitu ya Bu ya, aktivitas siswa yang nggak bisa diem gitu maksudnya tuh ya Bu ya, jadi kesana kemari ya gitu ya. Terus juga selain itu saya sebelum akan keluar ruangan ya Bu ya, saya akan membuat kesepakatan dulu bersama agar mungkin si anak itu bisa diajak kerjasamanya ya Bu ya di dalam pembelajaran tersebut. Bagus tuh Bu ya, dengan kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran sehingga nantinya anak itu bisa bertanggung jawab Bu ya atas apa yang dilakukan nanti pada saat proses pembelajaran. Dan juga LKPD-nya tadi menarik Bu, dengan melakukan aktivitas di luar Iya, di gitu luar ya. ruangan, betul Bu, di luar ruangan semoga saja bisa ya Bu ya. Iya, jadi anak itu benar-benar suasana belajarnya itu berbeda gitu Iya, ya dari betul, biasanya. betul sekali, Bu. Ya, lalu nih Bu Intan, apa ukuran keberhasilan dari rencana implementasi Bu Intan yang akan dilaksanakan? Anak itu kalau saya ya Bu ya, kalau anak itu sudah bisa fokus ya Bu ya dalam pembelajaran, jadi itu keberhasilan yang saya harapkan itu seperti itu ya. Terus juga pembelajaran tersebut sesuai dengan yang diinstruksikan, yang disepakati gitu ya Bu ya dari awal pembelajaran tersebut. Oke,
Jadi ukuran keberhasilannya ya anak itu fokus gitu Iya, ya. betul. Saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik. Siapa nih Bu Intan kira-kira yang dapat membantu rencana Bu Intan ini untuk mengimplementasikan perubahan ini, Bu? Dan apa perannya? Nah, pertama itu kan kita dibagi kelompok dulu ya Bu ya. Jadi pastinya itu ada ketua kelas ya Bu ya. Ketua kelas, sudah ketua kelas adalah ketua kelompoknya, dan juga saya akan bersama-sama dengan penjaga sekolah, setelah itu bersama siswanya sendiri ya Bu ya. Itu yang saya akan rencanakan gitu ya Bu ya, untuk membantu dalam pembelajaran. Iya, jadi warga sekolah juga terlibat ya Bu Iya, ya, dari betul. penjaga sekolah, terus Iya, ketua kelas, karena kan ketua luar kelompok ruangan ya Bu ngajarin. ya. Iya betul Bu Intan. Nah Bu Intan, apa bentuk tanggung jawab atau komitmen Bu Intan ini terhadap rencana implementasi perubahan ini Bu? Pertama saya akan menyusun dulu modul ajarnya ya Bu ya. Terus juga modul ajar tersebut akan saya susun sesuai dengan gaya belajar anak itu yang tidak bisa diem ya Bu ya. Nah terus juga saya akan membuat LKPD juga gitu ya Bu ya. LKPD dari gaya belajar anak tersebut gitu ya Bu ya, ada di dalam kelas saya tersebut. Terus modul aja, lalu yang APD-nya juga ya Bu ya? Iya, disesuaikan gitu ya Bu ya. Iya, dengan gaya belajarnya ya. Betul. Oke, kapan nih Bu kira-kira akan melakukan implementasi ini? Insya Allah minggu depan ya Bu ya, karena lebih cepat lebih baik mungkin ya Bu Gitu. ya. Iya, langsung eksekusi ya Bu Iya ya? Bu. Oke, ya baik Bu Intan, mantap rencananya luar biasa. Mudah-mudahan rencananya Bu Intan ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin ya Rabbal Ya, dan nantinya mungkin saya ingin tahu nih hasilnya, kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya, Siap Ibu. hasil dari rencana tadi ya Bu ya. Siap, Mudah-mudahan Ibu. berjalan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Intan sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ulfa. Sore Bu ya. Tadi Bu Ulfa sudah melaksanakan coaching ya Bu dengan Bu Intan. Iya betul Bu. Oke, karena Bu Ulfa tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Intan, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan pada Bu Ulfa. Boleh ya Bu ya? Enggak bisa. Oke. Menurut Bu Ulfa sendiri nih, tadi kan sudah melaksanakan coaching. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Jadi dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, tentunya menurut saya ya Bu ya, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, lalu mendiskusikan rencana aksi gitu yang akan dilakukan, dan menggali komitmen coachee dalam melaksanakan rencana aksi itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, sehingga dengan menggunakan alur tirta ini, coachee ini bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri Bu, secara mandiri. Oke Bu Ulfa, sesuai ya dengan catatan dan pengamatan saya ketika tadi Bu Ulfa melaksanakan coaching. Saya juga melihat ketika kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Ulfa pada Bu Intan itu tadi sudah berjalan dengan baik dan juga lancar ya Bu ya. Hal ini dibuktikan dari pengamatan saya mendengar dan juga menyimak ya apa yang Ibu lakukan ketika coaching, bahwa Bu Ulfa dan Bu Intan itu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana dalam pelaksanaan coaching itu Ibu sudah menanyakan tujuan terkait apa harapan dari percakapan tadi, juga Bu Ulfa juga sudah ada alur identifikasi masalah, menggali permasalahan-permasalahan dan penyebab yang terjadi seperti itu ya, masalah yang dialami oleh Bu Intan. Lalu juga tahap alur rencana aksi, Bu Ulfa mengarahkan Bu Intan agar bisa menemukan solusinya sendiri, dan juga Bu Ulfa juga sudah menerapkan alur tanggung jawab, di mana Bu Ulfa sudah menanyakan tentang komitmen dan lain sebagainya seperti itu ya Bu Ulfa. Selain itu Bu Ulfa juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi sudah ada kemitraannya sudah baik, lalu prosesnya juga sudah kreatif dan sudah memaksimalkan potensi coaching.
sesuai dengan keterampilan yang Ibu ingin kembangkan tadi ya. Presence juga itu sudah terlihat Bu, sudah bagus, sehingga Bu Intan itu bisa menceritakan dengan nyaman dan juga jelas tentang permasalahan yang dialami oleh Bu Intan, sehingga Bu Intan bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya seperti itu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, bagus Bu Ulfa. Lanjutkan untuk kedepannya tetap seperti itu ya. Selanjutnya nih Bu, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang Ibu ingin kembangkan lebih dalam lagi? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi ya Bu ya, tentunya saya ini ingin mengasah lebih dalam lagi masih mengenai presence itu sendiri Bu, karena presence ini penting ya Bu ya. Dengan presence itu kita bisa mencakup ketiga kompetensi coaching itu sendiri gitu. Dengan kehadiran penuh nantinya saya dapat menghubungkan pernyataan-pernyataan penting dari coach ya, supaya menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu yang akan lebih menggali pernyataan coach itu sendiri, sehingga coach itu nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Oke, baik Bu Ulfa. Jadi kompetensi ini yang ingin Ibu kembangkan masih di present ya. Dimana kalau menurut Bu Ulfa itu present adalah kunci. Kehadiran penuh dalam proses coaching itu adalah kunci keberhasilan. Ketika kita sudah hadir secara penuh dalam kompetensi dalam coaching, itu pasti akan berjalan dengan baik, bisa mendengarkan dengan aktif, menggali ide-ide kreatif, dan juga bisa menemukan solusi bersama-sama seperti itu ya Bu ya. Iya betul sekali. Oke Bu Ulfa, mudah-mudahan untuk coaching yang selanjutnya itu Ibu bisa mengasah lagi ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, yaitu tentang present gitu ya Bu ya. Mungkin itu saja percakapan kita kali ini ya Bu ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas arahannya. Sama-sama Bu Ulfa. Assalamualaikum Ibu Railia. Waalaikumsalam Bu Intan. Bagaimana nih kabarnya pekan hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Intan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu, saya juga alhamdulillah sehat. Ini ya Bu ya, sebelum kita melakukan proses coaching kita ini, saya kan di sini sebagai observer, pengamat ya Bu ya. Nah di sini saya akan melihat proses coaching Ibu ya, bersama coaching nanti. Nah sebelum itu saya akan memberitahukan Ibu apa saja sih pengamatan yang saya akan lakukan gitu ya, penilaian apa saja yang akan saya lakukan nanti pas proses coaching tersebut. Nah rubrik penilaiannya yang pertama itu yang jadi acuan saya adalah pada proses nanti coaching tersebut Ibu memiliki prinsip sebagai coach itu yaitu kemitraan ya. Terus juga proses kreatifnya ya Bu ya, udah gitu memaksimalkan potensi, dan tentunya juga Ibu memiliki kompetensi inti dari coaching ini meliputi kehadiran penuh ya Bu ya, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berikut. Nah tentunya juga di sini harus memiliki ada tekniknya ya Bu ya, teknik rasa itu. Nah udah begitu nanti juga pas Ibu proses coaching tersebut, nanti Ibu jangan lupa menerapkan alur tirtanya. Tirta itu apa aja kan pasti Ibu juga udah tahu ya Bu ya, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah itu semua rubrik penilaian yang saya akan lihat nanti pada proses coaching Ibu. Terus selanjutnya apakah Ibu bisa paham? Paham Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau begitu. Nah sebelum dimulai proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Ya Bu, tentu boleh Bu. Harus boleh ya Bu ya. Nah begini ya Bu ya, yang pertamanya itu gimana sih ya Bu ya kompetensi coaching yang Ibu kembangkan pada proses coaching ini?
Untuk kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan itu ada mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif, Bu. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, kompetensi ini nih ya, yang mana nih yang paling spesifiknya banget gitu ya menurut Ibu pada proses coaching ini yang mana gitu Bu? Jika digali lebih spesifik lagi, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif sih, Bu. Iya. Mendengarkan secara aktif ya Bu ya, itu kuncinya ya Bu ya, yang spesifikannya. Nah, dari seorang coach nanti nih ya Bu ya, ini pertanyaan terakhir saya nih ya Bu ya. Indikator apa nih ya Bu ya? Indikator apa atau tolak ukur apa nih yang akan Ibu ajukan nanti pas proses coaching nanti itu Bu? Baik Ibu, jadi kalau untuk indikator keberhasilannya dari mendengarkan secara aktif itu diharapkan coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi dengan saya mendengarkan aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang bisa memancing coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Seperti itu. Oke, semoga yang tadi Ibu utarakan itu ya menjadi indikator. Terus juga jangan lupa nanti pakai alur tirtanya itu ya Bu ya. Nah, kemudian juga ide-ide solusi dari coach itu bisa tergali semuanya ya Bu ya. Nah, nantinya saya ingin tanyakan dan selebihnya itu pas setelah proses coaching nanti berlangsung ya Bu ya. Saya harap proses coachingnya berjalan dengan lancar dan keberhasilan indikator yang Ibu tadi sudah ungkapkan itu berhasil semuanya ya Bu ya. Baik, siap Ibu. Terima kasih Bu Lailia. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ulfa? Alhamdulillah sehat Bu. Bu ya sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Ulfa katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu, betul Bu. Kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan hari ini? Kita ada waktu sekitar 15-20 menit Bu Ulfa. Begini Bu ya, saya ini mau ngobrolin tentang pekerjaan saya khususnya sebagai guru Bu ya. Jadi gini loh Bu, saya itu kan kebetulan guru kelas 5 dan dimana sebentar lagi itu akan melaksanakan AMBK gitu ya. Dan yang saya perhatikan ini, anak-anak ini masih banyak yang kebingungan gitu Bu dalam menghadapi soal literasi dan numerasi yang soalnya itu banyak panjang-panjang gitu. Jadi anak itu merasa bingung, males bacanya seperti itu. Betul Bu Ulfa. Memang ya soal literasi itu panjang-panjang. Jadi kendalanya ada pada kesulitan mengerjakan soal literasi dan numerasi yang panjang ya Bu ya. Iya betul Bu. Oke Bu Ulfa. Berdasarkan permasalahan yang tadi Bu Ulfa sampaikan, apa nih Bu Ulfa yang ingin didapatkan di akhir percakapan ini? Saya ingin mencari solusi ya Bu ya. Bagaimana sih untuk meningkatkan minat membaca anak gitu, minat literasi dan numerasi pada anak-anak di sekolah itu. Baik, jadi kita akan menemukan solusi dari permasalahan tadi ya Bu ya. Oke, sebelum menemukan solusi tadi, saya ingin bertanya nih Bu, bagaimana proses kegiatan ANBK itu sendiri Bu? Nah, proses kegiatan AMBK itu sendiri di mana siswa itu kan ya Bu ya, nantinya itu dihadapkan pada soal-soal yang HOTS ya, higher order thinking skill gitu, yang berkaitan dengan literasi dan numerasi dan teknis pengerjaannya itu menggunakan komputer gitu Bu. Nah kebetulan kemarin dan hari ini saya itu sedang pelaksanaan simulasi AMBK Bu. Oh jadi kemarin dan hari ini anak-anak sedang melakukan simulasi ANBK gitu ya. Betul Bu. Nah bagaimana perasaan murid saat melakukan simulasi ANBK itu? Perasaan murid saya yang pastinya pertama itu tegang ya Bu ya, karena anak-anak ini belum terbiasa mengoperasikan komputer gitu, sehingga anak-anak ini merasa takut salah klik gitu ya, takut salah jawab gitu, kebingungan cara untuk menjawabnya. Dan begitupun ketika melihat soal-soal yang panjang-panjang itu dengan teks yang panjang itu, mereka mengeluh gitu kesulitan seperti, aduh Ibu soalnya ternyata panjang-panjang ya Bu. Nah mungkin ini itu karena
tidak terbiasanya anak-anak itu membaca literasi gitu, sehingga minat literasi anak ini kurang Bu gitu. Oke, baik Bu. Jadi anak-anak itu masih belum lihai ya Bu ya mengoperasikan komputer, dan juga masih bingung karena teksnya itu panjang-panjang, jadi mengerjakan soalnya juga bingung gitu ya. Kalau anak-anak apakah sudah bisa mengoperasikan HP Bu? Kalau mengoperasikan HP ini anak-anak mahir ya Bu ya, mayoritas mahir gitu Bu. Tapi biasanya HP-nya itu digunakannya itu untuk bermain game, lalu media sosial seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya gitu Bu. Jadi untuk sehingga kan kalau HP dan komputer itu berbeda ya teknisnya, seperti keyboardnya juga mungkin letak di LED seperti itunya berbeda gitu. Jadi biasanya HP itu digunakannya hanya untuk main games gitu, tapi untuk membaca cerita dan lain sebagainya sepertinya masih belum digunakan lagi. Betul sekali ya Bu, anak-anak zaman sekarang itu memang sangat lihai mengoperasikan handphone, tapi pemanfaatannya itu masih untuk bermain game dan juga masih bermain media sosial seperti TikTok dan yang lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu merupakan kekuatan dari murid itu ya Bu. Kita bisa memanfaatkan dari kekuatan murid itu yang lihai mengoperasikan HP. Apakah Ibu Ulfa pernah meminta anak-anak untuk membawa HP ke kelas sekolah Ibu? Pernah Bu, pernah. Pernah. Bisa diceritakan Bu bagaimana pemanfaatan HP yang Ibu gunakan, yang Ibu lakukan di kelas? Nah, pemanfaatan HP yang digunakan ya waktu itu saya itu meminta anak untuk membawa handphone untuk merangkum apa yang mereka baca itu menggunakan Canva Bu. Jadi yang udah mereka rangkum itu mereka desain pada Canva tersebut, sehingga mereka itu merangkumnya secara menarik gitu Bu. Jadi tidak bosan gitu kan, kalau nulis di buku aja bosan gitu ya. Ketika menggunakan Canva kan lebih indah gitu ya, lebih estetik gitu kalau zaman sekarang. Sehingga anak itu semangat ketika menggunakan HP. Wah, luar biasa, keren sekali ya Bu Ulfa. Ternyata anak-anak juga bisa ya memanfaatkan HP ke arah yang lebih baik lagi, yaitu dengan tadi ya penggunaan Canva untuk merangkum pembelajaran seperti itu. Itu sangat bagus sekali ya Bu Ulfa. Kalau pihak sekolah memiliki laptop atau komputer seperti itu tidak? Lalu berapa jumlahnya? Kalau untuk laptop ada Bu, Chromebook ya. Chromebook itu ada 15, laptop itu 5 kurang lebih, dan PC itu ada 5 kurang lebih Bu. Wah, sebenarnya itu juga bisa kita manfaatkan ya Bu. Apakah Ibu pernah memanfaatkan laptop dan Chromebook tadi ya untuk pembelajaran Bu? Kalau memanfaatkan itu saya pernah Bu. Ketika kan anak itu tidak semuanya memiliki handphone ya. Jadi ketika yang tidak memiliki handphone, saya sediakan Chromebook secara berkelompok. Nanti anak itu mengoperasikan Chromebook itu secara berkelompok gitu. Jadi saya memberikan yang tidak punya handphone itu menggunakan Chromebook. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu Ulfa, ternyata juga fasilitas sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan baik daripada disimpan di lemari ya Bu Ulfa. Lebih baik digunakan dan dimanfaatkan untuk proses pembelajaran agar anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Baik Bu Ulfa, tadi Bu Ulfa juga menyebutkan bahwa anak-anak itu sangat bingung ya menghadapi soal yang teksnya panjang-panjang. Apakah ada kegiatan yang bisa membuat siswa terbiasa menghadapi soal dengan teks yang panjang? Iya, baik Bu ya. Yang pertama itu saya itu akan terus membiasakan budaya literasi di sekolah Bu ya, dari mulai 15 menit sebelum masuk anak-anak itu membaca buku cerita gitu ya. Lalu selanjutnya juga anak-anak itu terus berlatih soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi dengan menggunakan woodwork, quizzes dan sejenisnya gitu Bu, sehingga membuat anak itu menjadi menarik dalam membaca gitu ya, tidak bosan gitu, dan mengerjakan soal yang panjang-panjang menggunakan woodwork itu kan berbasis game seperti itu ya. Jadi anak-anak itu lebih semangat gitu, terpacu untuk membacanya dan mengerjakan soal tersebut. Nah, dan pelatihan tersebut kalau berbentuk link itu kan bisa dilakukan di sekolah dan di rumah, jadi mereka tidak terbatas oleh tempat gitu, bisa dilakukan di rumah juga seperti itu. Selain itu juga saya mengadakan pelatihan secara bergantian untuk menjawab soal-soal yang
sangat bagus sekali ya program Ibu dengan literasi. Anak-anak akan sering bertemu dengan teks-teks panjang, dan dengan latihan soal itu juga sangat bagus. Jadi anak-anak itu terbiasa menghadapi soal-soal yang hot tadi gitu ya Bu. Nah Bu Ulfa, apa kegiatan itu rutin dilaksanakan di sekolah Bu? Iya, sudah mulai saya laksanakan. Baik, berdasarkan apa yang tadi telah kita perbincangkan ya Bu Ulfa, apakah Bu Ulfa menemukan gambaran solusi untuk mengatasi kesulitan yang disebutkan di awal tadi? Solusinya yaitu Bu, tadi dengan saya melakukan pelatihan ya Bu ya, melakukan pelatihan kepada anak-anak, dari mulai memberikan link-link berlatih untuk literasi dan numerasi itu menggunakan Google, Quizzes dan lain sebagainya dengan media interaktif, sehingga anak-anak itu terpacu semangatnya untuk membaca seperti itu, melakukan pelatihan. Baik, bagus sekali ya Bu Ulfa solusinya. Jadi nanti akan membiasakan anak untuk berliterasi dan bernumerasi dengan media atau kegiatan yang menarik seperti tadi ya word, quizzes dan yang lainnya. Baik Bu Ulfa, karena solusi yang diutarakan oleh Bu Ulfa itu juga bisa dilakukan di mana saja, siapa saja nih Bu Ulfa yang bisa membantu Ibu melancarkan aksi ini? Nah, yang pertama itu sudah pasti izin dari kepala sekolah juga ya Bu ya, lalu rekan guru, terutama yang selevel gitu, guru kelas B dan C, lalu orang tua murid dan murid itu sendiri Bu. Bagus, betul ya Bu Ulfa. Jadi untuk melancarkan aksi itu kita memang butuh kolaborasi dengan berbagai pihak agar rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Oh iya Bu, kapan nih rencana aksinya akan dimulai dilaksanakan? Sebetulnya ini sudah berjalan Bu ya, cuma lebih dirutinkan lagi mungkin ke depannya Bu. Mulai besok saya gencarkan kembali gitu rencana ini dengan kombinasi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, yang nanti harapannya dengan pelatihan ini sampai pelaksanaan MBK nanti kan sekitar pertengahan Oktober ya Bu ya, sudah ada peningkatan gitu dalam budaya literasi anak-anak. Baik Bu, jadi karena sudah dilakukan, kita butuh konsistensi gitu ya. Oke. Lalu apa nih Bu komitmen Ibu agar rencana ini akan tetap berjalan? Nah, komitmen saya sendiri yaitu melaksanakan apa yang telah saya rencanakan tadi, dan tugas saya ya, tupoksi saya sebagai guru, saya laksanakan sebaik-baiknya dengan tujuan adanya peningkatan pada rapor pendidikan Bu. Dan semoga seluruh warga sekolah ini saling mendukung gitu, saling menjalin kerjasama yang baik sehingga peningkatan rapor pendidikan ini berjalan dengan baik. Baik Bu. Apa tindak lanjut dari aksi nyata yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjutnya saya akan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait dan merefleksi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Baik Ibu, kita memang harus selalu merefleksi setiap kegiatan ya Bu ya, agar kita bisa selalu memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Semoga rencana aksi yang Ibu usulkan dapat berjalan dengan lancar dan konsisten tentunya ya Bu ya. Oh ya nih, bagaimana perasaan Bu Ulfa setelah melakukan percakapan ini? Setelah melakukan percakapan ini tentunya saya lebih lega ya Bu ya. Apa yang menjadi permasalahan saya tadi, saya mendapatkan solusinya Bu, ternyata seperti itu. Alhamdulillah. Baik ya Bu, karena waktu juga ya Bu ya, mungkin percakapan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah mau bercerita dan juga berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Lia atas waktunya. Sama-sama Bu Ulfa. Oke Ibu, tadi saya sudah mengamati ya Bu pelaksanaan coaching Ibu bersama coachingnya. Nah, terkait ini ada beberapa catatan ya Bu ya dari saya yang akan saya sampaikan dan saya ingin tanyakan ke Ibu, apa boleh nggak Bu? Boleh Bu. Oke, kalau begitu ya Bu ya. Pertanyaan pertama saya yaitu apa yang Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Terus juga apakah semua indikator keberhasilan itu sudah Ibu lakukan atau belum? Saya rasa sudah
saya lakukan ya Bu ya. Mulai dari saya sudah menerapkan percakapan sesuai dengan alur Tirta dengan runtut, lalu saya juga menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, membangun hubungan yang nyaman dengan coach, lalu proses yang kreatif, menggali ide-ide dari coach dan juga memaksimalkan potensi coach. Nah, lalu sesuai dengan yang tadi ingin saya kembangkan, saya mendengarkan aktif apa yang diucapkan oleh coach saya. Jadi dengan mendengarkan aktif, saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif dan juga berdasarkan data yang valid, berdasarkan mendengarkan dengan aktif tadi ya Bu ya, sehingga coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu Bu. Betul sekali ya Bu ya. Tadi juga hasil catatan saya emang sudah memberikan semua prinsip dari coach tersebut ya Bu ya. Sebagai kemitraan tadi ya, terbukti ya tadi itu Ibu bersama coachnya itu enak ngobrolnya gitu ya Bu ya. Terus juga ada juga prinsip kreatif ya Bu ya. Ibu menggali kreativitas dari coachnya itu ya Bu ya, sampai coachnya itu mengembangkan solusi-solusi dari masalah dia sendiri. Terus juga Ibu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, berbobot agar memaksimalkan potensi dari coachnya tersebut ya Bu ya. Nah, yang Ibu harapkan tadi juga ada dua tadi ya Bu ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu ya Bu ya. Nah, di situ juga di catatan saya Ibu itu sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Yang paling penting itu prosesnya tadi, proses coachingnya tadi saya catat itu Ibu menerapkan percakapan dengan alur tirtanya tadi ya Bu ya. Jadi seibu bersama coach itu mengalir seperti air gitu ya. Jadi tidak ada antara senior dan junior, itu tidak ada ya Bu ya, tidak menjas, tidak melabeli dan tidak menghukum gitu ya. Nah, kemudian juga Ibu mengidentifikasi masalah ya, terus udah begitu Ibu juga menggali rencananya, menggali tanggung jawabnya itu coach itu bagaimana. Alhamdulillah secara gambaran umum tadi proses coachingnya Ibu itu berjalan dengan baik dan sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu untuk apresiasi dan refleksinya. Sama-sama Ibu. Nah, ini pertanyaan terakhir saya ya Bu ya. Tadi berdasarkan proses coachingnya itu ya, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching selanjutnya nanti nih Bu? Sepertinya kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu tentang present ya Bu ya, kehadiran penuh, agar coach itu bisa hadir seutuhnya ketika sedang melaksanakan coaching. Mungkin saya bisa menggunakan teknik stop agar coach itu nyaman ketika mau menyampaikan permasalahannya seperti itu. Betul sekali ya Bu ya Kak. Yang Ibu harapkan itu adalah kehadiran penuh ya Bu ya, yang ingin dikembangkan lagi. Saya berdoa semoga teknik yang Ibu akan kembangkan tadi itu Ibu maksimalkan dalam diri Ibu ya. Tidak hanya potensi itu juga ya Bu ya, tetapi potensi yang lain juga semakin berkembang lagi ya Bu ya. Dan kalau yang lebih bagus dipertahankan lagi ya Bu ya. Ketika memberikan sebuah pelayanan nanti coaching ya, itu harus ada kemitraannya ya Bu ya. Saya juga berharap juga proses ini menjadi bekal Ibu agar nanti ke depannya melakukan proses coaching itu lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Nah, kalau begitu jangan lupa juga dalam proses coaching tersebut harus menggunakan alur tirta itu ya Bu ya. Ya tadi itu tidak melabeli, tidak menjas gitu ya Bu ya coaching kita nanti. Pokoknya pelaksanaan coaching ini sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga bisa berdampak lebih bagus untuk kedepannya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya akhiri proses coachingnya ini, pengamatannya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Intan. Bu Intan hari ini ada jadwal coaching ya, betul Bu? Betul sekali Ibu. Hari ini saya akan coaching bersama Ibu Lailia. Dengar-dengar Bu Lailia ini mengajar kelas 4 ya? Betul sekali Ibu. Oke, baik Bu Intan. Bu Intan, sebelum Ibu melakukan coaching nanti, ada beberapa hal yang ingin saya informasikan dan ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Oke, baik Bu Intan. Untuk yang pertama, saya ingin menginformasikan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi, ada beberapa hal yang ingin saya lihat ya nanti dalam pelaksanaan coachingnya Bu Intan itu sendiri. Yang pertama, saya akan melihat apakah Bu Intan ini sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta atau belum. Alur tirta itu sendiri apa Bu Intan? Tirta itu yang pertama adalah tujuannya, Ya, tujuan, yang artinya betul. itu ada identifikasinya, ya, yang ke R-nya itu adalah rencananya, Visi, ya, rencana visi. yang akan dilakukan, dan TA-nya itu adalah tanggung jawab. Luar biasa Ya. sekali. Nah, dan yang kedua nanti saya juga akan melihat apakah coaching yang dilakukan oleh Bu Intan ini sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching atau belum, yaitu present, selalu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan merasa. Dan yang ketiga, nantinya saya akan melihat apakah percakapan yang Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Prinsip coaching di mana ada 3 Bu ya, Ya. ada kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah bisa dipahami Bu Intan? Insya Allah bisa Ibu. Baik Bu Intan. Selanjutnya saya akan menanyakan untuk pelaksanaan coaching nanti, menurut Bu Intan nih, kompetensi coaching mana yang ingin Bu Intan kembangkan nanti? Saya akan mengembangkan kompetensinya itu adalah present itu, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, 2 itu ya Bu ya, present Ya. dan pertanyaan berbobot. Baik Bu Intan, jika Bu Intan gali lagi nih ya lebih dalam dan memilih dengan lebih spesifik lagi, kompetensi mana nih yang akan Bu Intan kembangkan? Saya akan mengembangkannya itu yang mengajukan pertanyaan berbobot itu Ibu. Mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Mengapa Ibu ingin mengembangkan kompetensi tersebut? Karena saya itu pengen menggali ya Bu ya, menggali dari coaching kita itu bagaimana sih potensi dia untuk memecahkan masalah dia sendiri gitu Ibu. Jadi kan si coach itu pasti mempunyai ide-ide ya Bu ya, ide-ide untuk untuk memecahkan masalah yang terjadi. Gitu Bu ya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini nantinya akan menggali ide-ide yang ada pada coach itu ya, supaya bisa membantu coach tersebut untuk memecahkan Masalahnya permasalahannya. gitu Ibu. Baik Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu ya. Iya. Bu Intan, dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai tadi, apa nih indikator ketercapaiannya Bu? Indikator ketercapaiannya itu, saya kan tadi pengen mengajukan pertanyaan berbobot itu ya Bu ya. Jadinya mungkin dari coaching tersebut saya akan menggali lagi ide-ide apa dari coaching tersebut untuk memecahkan masalah yang telah yang dia hadapi gitu. Ya. Oke, jadi nantinya bagaimana sih nantinya respon dari coach itu sendiri ya? Dari pertanyaan-pertanyaan Bu Intan itu, apakah coach nanti akan Ada umpan balik? Iya, dari coach itu ya, coachingnya gitu ya untuk Bu ya. mengungkapkan ide-idenya. Iya betul gitu, dari pertanyaan yang saya buat tadi. Baik Bu Intan. Oke Bu Intan, saya rasa cukup ya Bu ya untuk pertemuan kali ini. Tadi sudah banyak sekali pembahasan yang sudah kita lakukan ya, kita diskusikan. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin ya Rabbal Dan alamin. nanti setelah coaching kita bertemu kembali ya Bu ya untuk melakukan refleksi. Insya Allah Ibu. Siap. Terima kasih Bu Intan. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nadia? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya sehat
Ibu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Ibu, maaf ini hari ini apakah Ibu sudah sedang santai? Iya Bu, kebetulan nih saya sedang santai Bu, dan kebetulan juga ada yang ingin saya ceritakan dengan Ibu Bu. Apakah ada waktu? Oh gitu, pas banget ya Bu ya. Alhamdulillah gitu ya Bu ya. Apa nih yang Ibu mau ceritakan nih? Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada siswa yang kurang percaya diri ketika belajar, sehingga dalam pembelajaran itu dia kurang semangat. Oh begitu. Jadi tujuan kita ini adalah untuk kepercayaan diri si anak ya Bu ya. Nah kalau misalnya kepercayaan diri anak itu emang sekarang itu harus ditonjolkan ya Bu ya, apalagi dalam pembelajaran itu. Betul sekali Bu, saya ingin siswa-siswa saya itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, baik di kelas maupun di luar kelas Bu. Betul sekali. Nah menurut pendapat Ibu nih ya Bu ya, bagaimana sih kalau siswa yang memiliki kepercayaan diri itu Bu? Menurut pendapat saya sih ya Bu, siswa yang percaya diri itu ya siswa yang apabila disuruh ke depan langsung mau dan semangat apabila menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saya Bu. Oh betul. Saya mengerti ya harapan Ibu. Nah kira-kira nih apa saja nih ya Bu ya yang menurut Ibu tuh si siswa itu kenapa sih nggak mau percaya diri gitu, kurang percaya dirinya tuh apa saja gitu? Mungkin Bu karena pembelajaran yang saya lakukan itu tidak sesuai Bu dengan gaya belajar mereka, jadi mereka itu kurang semangat gitu ya Bu. Terus bisa juga karena kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi seperti itu Bu. Betul. Nah kalau misalnya saya ngasih nih ya Bu ya rentang skala nih dari 1 sampai 10, menurut pendapat Ibu sendiri bagaimana nih kualitas pembelajaran Ibu saat ini? Saya rasa sih masih di angka 6 ya. Kenapa begitu? Karena menurut saya pada pembelajaran saat ini percaya diri itu adalah modal utama untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh harus percaya diri apapun yang terjadi. Nah, apa sih yang menjadi kekuatan Ibu untuk memperbaiki masalah yang terjadi saat ini? Saya berpikir untuk melakukan atau membuat strategi pembelajaran dengan menggunakan kelompok seperti itu ya Bu ya, agar siswa itu dapat berdiskusi serta tampil ke depan. Lalu untuk tampil ke depannya juga saya akan membuat kocokan gitu Bu untuk yang akan tampil ke depannya tersebut, agar semua kelompok itu dapat mencoba berbicara di depan kelas. Jadi tidak hanya yang aktif-aktif saja gitu. Jadi yang kurang percaya diri juga pasti berkesempatan untuk berbicara di depan kelas dan menumbuhkan rasa percaya dirinya seperti itu. Betul sekali ya Ibu ya. Itu bisa ya dijadikan strategi. Dan menurut Ibu nih kendalanya itu dalam melakukan strategi pembelajaran itu yang tidak sesuainya itu apa nih ya Bu ya? Dan kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhinya itu apa saja menurut Ibu? Sepertinya gaya belajar siswa yang saya ajar nih Bu, dan saya itu belum mengetahui kebutuhan dasar apa saja yang mereka butuhkan saat pembelajaran. Oh betul sekali ya Bu ya. Betul, sangat betul sekali gitu ya. Nah kira-kira nih dalam rencana dan strategi yang Ibu lakukan tersebut, pembelajaran apa nih yang sesuai dengan yang tadi Ibu utarakan ya Bu ya, gaya belajar, kebutuhan dasar siswa itu apa yang kira-kira Ibu akan lakukan itu? Mungkin saya harus melakukan asesmen diagnostik, asesmen awal untuk Ibu sebelum mereka belajar, sehingga saya akan mengetahui gaya belajar muridnya itu seperti apa dan juga kebutuhan dasar muridnya itu membutuhkan apa saja seperti itu. Jadi ketika melakukan asesmen diagnostik seperti itu. Jadi Ibu akan melakukan asesmen ya Bu ya, agar mengetahui gaya belajar dan kesiapan belajar anak tersebut ya Bu ya. Nah itu bagus sekali Bu ya, bagus sekali teknis yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan asesmen ya Bu ya. Nah setelah itu yang Ibu akan lakukan asesmen tersebut ya Bu ya, asesmen tersebut itu Ibu akan
kira-kira ini Bu ya, menurut Ibu kapan? Baik, saya akan mengalokasikan waktu dalam pembelajaran saya Bu untuk melakukan asesmen kesiapan tersebut. Mungkin minggu ini saya akan membuat instrumen asesmennya dari pelaksanaannya Bu, dan pelaksanaannya itu minggu depan. Jadi minggu ini asesmennya, pelaksanaannya minggu depan. Oke, berarti Ibu akan melaksanakan asesmennya di dalam waktu pembelajaran ya Bu ya. Nah, untuk melaksanakan kegiatan itu kira-kira apa sih yang Ibu akan butuhkan gitu ya Bu ya, yang Ibu butuhkan untuk melakukan asesmen tersebut? Dan Bu, jadi tentunya saya membutuhkan instrumen Bu, instrumen asesmen kesiapan belajar, dan saya juga akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya sebagai referensi tambahan bagi saya. Betul sekali ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah memecahkan dengan cara strategi dari Ibu sendiri. Bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu ya, akhirnya saya bisa mendapatkan pencerahan dari percakapan ini. Saya juga ternyata bisa menemukan solusi gitu Bu dari permasalahan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Sama-sama Ibu, semangat terus ya Ibu. Siap Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Intan. Selamat sore Ibu Nah, Ulfa. Bu Intan, tadi Bu Intan sudah melaksanakan coaching ya Bu ya dengan Bu Elia. Betul sekali Ibu. Bagaimana? Berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Ibu lancar sekali. Oke, karena Bu Intan sudah melakukan coaching dengan Bu Elia, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Intan. Boleh Bu? Boleh banget Ibu. Oke. Menurut Bu Intan sendiri nih ya, tadi kan sudah melaksanakan coaching. Apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Indikator pencapaian saya kan tadi saya bilang kan pengen menggali ya Bu ya dari dari si mengajukan pertanyaan berbobot itu. Jadi saya ingin menggali bagaimana solusi masalah dari coaching kita itu ya Bu ya, coaching saya tadi. Nah, alhamdulillah saya sudah menggunakan alutsista tersebut ya Bu ya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, terus berdiskusi bagaimana rencana ke depannya. Setelah itu adalah bagaimana tanggung jawab dia untuk melaksanakan rencana dia tersebut dalam permasalahan yang ada di dia gitu ya Bu ya, dari coaching tersebut gitu. Oke, baik Bu Intan. Sesuai dengan catatan dan pengamatan saya tadi Bu ya, ketika Bu Intan melakukan coaching, saya melihat kegiatan coaching ini yang dilakukan oleh Bu Intan kepada Bu Laila ini tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Hal ini dibuktikan dari hasil pengamatan saya, yaitu saya mendengar dan menyimak bahwa Bu Intan ini sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita yang direncanakan tadi. Ada tujuannya, lalu ada identifikasi masalah, dan rencana aksi, sampai tanggung jawab dari rencana aksi tersebut. Lalu saya juga melihat nih Bu, adanya prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, tadi sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu dari mulai kemitraan, jadi tidak ada antara atasan dan bawahan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching itu sendiri. Nah, sesuai dengan keterampilan coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Intan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot itu ya Bu ya, sehingga Bu Lelia ini bisa menceritakan dengan jelas permasalahan yang dihadapi dan juga bisa sama-sama menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Alhamdulillah, betul sekali Ibu. Oke, bagusnya Bu Intan ya. Selanjutnya nih, untuk kedepannya kompetensi apa sih yang ingin Bu Intan kembangkan nih berdasarkan pelaksanaan coaching tadi? Saya pengen kedepannya itu lebih itu ya Bu, yang present itu ya Bu ya, yang present itu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu. Jadi masih Iya, mengajukan pertanyaan ya. berbobot itu Bu yang ingin saya kembangkan lagi. Oke, baik. Baik Bu Intan, mudah-mudahan untuk coaching selanjutnya dapat diasah lagi ya keterampilan yang ingin dikembangkan tadi ya Bu ya, lebih dalam lagi. Mungkin ini saja percakapan kita hari ini.
pasca observasi mudah-mudahan kita bisa sama-sama lebih baik lagi ke depan Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin, Bu. Terima kasih banyak Bu